Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar atau mempelajari perhitungan penimbangan pengenceran serbuk atau pulvis. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa di tiap sekolah, terutama SMK, farmasi, itu rata-rata timbangan ada beberapa jenis, yaitu timbangan gram kasar yang mempunyai kepekaan 200 gram. Kemudian ada timbangan gram halus yang mempunyai kepekaan 50 mg. Nah, timbangan gram halus ini biasanya banyak yang digunakan oleh untuk siswa SMK farmasi. Nah, terus juga ada lagi yang namanya timbangan digital. Nah, timbangan digital ini dia itu mempunyai kepekaan bisa sampai 0,0000 mg. Nah, tapi karena untuk yang pemula biasanya itu banyak menggunakan timbangan gram halus yang mempunyai kepekaan 50 mg atau penimbangan minimal bobotnya 50 mg. Nah, untuk yang di bawah 50 mg kita harus melakukan pengenceran. Nah, contohnya yang pertama, ketentuan pengenceran yaitu untuk bobot zatnya yang 10 sampai 50 mg itu campurannya itu harus dibuat 500 mg. Nah, contohnya gini, zat yang akan diencerkan itu diambil 50 mg. Nah, kenapa 50 mg? Karena tadi kepekaan timbangannya itu minimal hanya bisa sampai 50 mg. Nah, terus zat tambahannya 450 mg. Jadi total campurannya itu semuanya 500 mg. Jadi ambil zat yang akan diencerkan 50 mg, terus ambil zat tambahannya 450 mg. Zat tambahannya apa aja? Biasanya yang digunakan itu karmin. Karmin itu pewarna dan biasanya menggunakan SL atau laktosa sebesar 400 mg, karminnya 50 mg. Jadi totalnya itu 450 mg. Nah, kenapa pakai karmin atau kenapa pakai pewarna? Karena hanya untuk melihat homogenitasnya. Tapi kalau zat yang diencerkannya itu berwarna, jadi tidak perlu penambahan karmin, jadi hanya cukup SL atau laktosa saja. Ya. Terus lanjut yang kedua, yaitu untuk bobot zat yang 1 sampai 10 mg itu dibuat campurannya 2500 mg. Nah, contohnya gini, zat yang akan diencerkan itu tetap diambil 50 mg. Nah, zat tambahannya itu sebanyak 2450 mg. Jadi nanti total campurannya 2500 mg. Nah, terus ketentuan yang ketiga yaitu bobot zat yang beratnya 0,1 sampai 1 mg itu dibuat pengenceran bertingkat. Dari tingkat yang kedua, tingkat yang ini dibuat 2500 dulu, kemudian dibuat 500. Nanti kita lihat contoh perhitung-hitungannya. Nah, sekarang ketentuan atau contoh yang pertama dari ketentuan yang pertama. Di sini ada resep luminal 5 mg buat serbuk ke dalam dosis sebanyak 6, tandai 2 kali sehari sebelum makan. Nah, perhitungan penimbangannya itu kan nanti luminal ini langsung dikali 6. 6 dari mana? Nah, ini dari sini nih. 6 dari numero. Jadi kan nanti luminalnya dikali 6 sama dengan 30 mg. Nah, karena 30 mg kita tidak bisa melakukan penimbangan, nah maka harus melakukan pengenceran. Nah, contohnya tadi dibuat kalau misalnya yang bobotnya 10 sampai 30 mg, maka harus dibuat campurannya itu dibuat 500. Jadi ambil luminalnya 50 mg, kemudian tambahkan SL plus karmin itu 450 mg. Nah, terus
yang diambil bagaimana, atau yang dihitung atau yang dipakai untuk dibuat resep itu yang mana? Nah, cara hitungnya begini. 30 mg. Nah, 30 mg itu dari ini nih, dari tadi hasil perhitungan penimbangan bahan. 30 mg per 50 mg. Nah, 50 mg itu dari luminal yang akan diencerkan. Kalau yang 30 mg ini kan tadi jumlah yang setelah dihitung hasil penimbangan bahan. Kemudian 30 per 50 mg dikali 500 mg. Nah, 500 itu dari jumlah campuran pengenceran. Nah, 30 per 50 mg dikali 500 mg itu kan sama dengan 300 mg. Nah, jadi pengertiannya, di dalam campuran 300 mg ini mengandung 30 mg luminal yang dihitung tadi. Nah, terus sisanya kemana? Sisanya ada di sini nih, sisa pengencerannya 500 mg sampai diambil 300 mg sama dengan 200 mg. Nah, ini terus contoh resep yang kedua, yaitu ketentuan kedua yang bobotnya 1 sampai 10 mg. Ini ada resep atropin sulfat dibuat sebanyak 6 bungkus. Nah, setelah dilakukan perhitungan penimbangan, atropin sulfatnya ini 0,6 dikali 5, nah sama dengan 3 mg. Nah, kalau 3 mg kan kita nggak bisa nimbang kalau di timbangan gram yang halus, jadi harus melakukan pengenceran lagi. Nah, kalau yang 3 mg mengikuti aturan atau ketentuan yang kedua, yaitu dibuat 2500 mg. Nah, contohnya gini, atropinnya tetap diambil 50 mg, tambahkan SL dan karminnya 2450 mg. Nah, jadi total campuran itu 2500 mg. Nah, cara ngitungnya, jadi yang diambilnya yaitu 3 mg. 3 mg dari mana? 3 mg dari sini. Nah, dari hasil perhitungan. Kemudian 50 mg itu dari sini, yang tadi yang diambil untuk campuran pengenceran. Kemudian dikali 2500, jadi sama dengan 150 mg. Nah, jadi artinya di dalam campuran 150 mg tersebut itu mengandung 3 mg atropin sulfat. Nah, sisanya di mana? Sisanya 2500 mg diambil 150 mg sama dengan 2350 mg. Nah, terus kemudian kita ambil contoh ketentuan yang ketiga. Atropin sulfat dalam resep 0,06 mg buat dicampur sebanyak numeronya 5. Nah, setelah dihitung, atropin sulfat 0,06 dikali 5 itu sama dengan 0,3 gram. Nah, karena 0,3 mg itu dibuat pengenceran bertingkat, nah jadi kita harus dikali dulu 0,3 gram dikali 10 mg baru dibuat pengenceran. Nah, contohnya gini, yang pertama dibuat pengenceran kedua. Nah, atropin 50 mg tetap diambil 50 mg, SL plus karmin ditambah jadi 2450 mg, totalnya 2500. Jadi 3 mg ini yang diambil dari yang dikali 10 dulu tadi. Nah, terus dibagi 50 mg dari sini dikali 2500 sama dengan 150 mg. Terus kita karena yang diambil tadi kan 0,3 mg, jadi karena ini yang dihitung 3, jadi kita harus melakukan pengenceran satu lagi dari pengenceran yang pertama. Atropin sulfatnya itu diambil dari kalau yang pengenceran pertama itu kan dibuat 500, tapi atropin sulfatnya itu udah nggak 50 lagi. Atropin sulfatnya itu diambil dari hasil pengenceran yang kedua tadi. Nah, terus 150 SL nya, maaf ini 350 harusnya, jadi totalnya 500.
Nah, perhitungannya jadi yang ditimbang 0,3 mg. 0,3 mg ini hasil dari perhitungan penimbangan, terus ini hasil dari pengkalian yang tadi dikali 10. Kenapa dibagi yang ini? Karena kita masukkannya atropin yang setelah tadi perhitungan pengenceran yang tingkat kedua. Nah, kemudian dikali 500 mg karena dibuat 500, jadi sama dengan 50 mg. Nah, sisa pengencerannya dihitung 500 mg dikurangi 50 mg sama dengan 450 mg. Jadi di dalam 50 mg ini mengandung 0,3 mg atropin sulfat. Terima kasih, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.